Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 IKMB. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai uji regresi logistik berganda guna untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah manajemen dan analisis data. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12 IKMB. Yang pertama ada Dika Rahmadani, yang kedua ada Atskia Safitri, yang ketiga ada Adinda Satriafi Utami, yang keempat ada Nadine Video Oleh Rahma dengan saya sendiri, dan yang terakhir ada Emir Tauladani. Pengertian dari model regresi logistik berganda adalah suatu model dengan lebih daripada satu prediktor. Dan model regresi logistik berganda itu sendiri adalah suatu model yang digunakan untuk menganalisis hubungan satu atau beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen kategorik yang bersifat dikotomi. Selanjutnya tujuan yang pertama yaitu menghitung peluang. Persamaan yang didapat digunakan untuk menghitung peluang responden di luar responden dalam penelitian. Dan yang kedua itu melihat karakteristik data. Melihat perbedaan karakteristik dua kelompok dan membahas nilai odds ratio di masing-masing variabel independen. Yang ketiga yaitu mengetahui faktor yang mempengaruhi. Bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan antara dua kelompok tersebut. Nilai odds yang tinggi menandakan variabel tersebut memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pemilihan beda dari responden. Selanjutnya yaitu fungsi. Yang pertama yaitu menetapkan model matematik yang paling baik untuk menggambarkan hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua yaitu menggambarkan hubungan kuantitatif antara variabel independen X dengan variabel dependen X dengan variabel dependen Y setelah dikontrol variabel lain. Dan yang ketiga itu mengetahui variabel independen X mana yang penting atau dominan dalam memprediksi variabel dependen. Dan yang keempat, mengetahui apakah ada interaksi pada dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai model dari uji regresi logistik berganda. Dalam uji regresi logistik berganda ini terdapat dua model. Yang pertama adalah model prediksi dan model faktor beresiko. Model prediksi ini digunakan untuk memperoleh model yang terdiri dari beberapa variabel yang dianggap terbaik dalam memprediksi kejadian variabel dependen. Dalam hal ini dilakukan untuk estimasi beberapa koefisien regresi logistik sekaligus karena semua variabel dianggap penting. Lalu model yang selanjutnya itu adalah model faktor beresiko. Ini digunakan apabila peneliti telah meyakini bahwa satu variabel independen mempunyai hubungan dengan variabel dependen dan dengan mengontrol beberapa faktor confounding. Lalu selanjutnya ada persamaan regresi logistik berganda. Bisa dilihat di slide, yaitu Z sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta seterusnya dan X seterusnya. Selanjutnya adalah contoh kasus dari uji regresi logistik berganda, di mana kasus yang kami ambil pada hari ini ialah mengenai pengaruh dari pola asuh pemberian makan terhadap kejadian stunting pada balita. Lalu dari kasus tersebut ada dua variabel utama. Yang pertama adalah variabel independen, yakni berupa pola asuh, pemberian makan, dan berat badan lahir bayi. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah kejadian stunting. Lalu, sebelum melakukan uji regresi logistik berganda, kami menerapkan dua hipotesis terlebih dahulu. Yang pertama, ada hipotesis nol, yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara pola asuh, pemberian makan, dan berat bayi terhadap kejadian stunting. Sedangkan yang kedua adalah hipotesis alternatif, yang menyatakan ada hubungan antara pola asuh, pemberian makan, dan berat bayi terhadap kejadian stunting. Berikut langkah prosedur dari uji regresi logistik berganda pada aplikasi SPSS. Baiklah, berdasarkan penjelasan sebelumnya dari teman saya, data sudah
diinput terlebih dahulu kepada SPSS dan kita memiliki dua variabel independen pola asuh dengan BBLR dan dengan satu variabel dependen yaitu kejadian stunting. Di sini kami melakukan kerangka teori yang menggunakan modal prediksi. Prediksi hubungan. Apakah berhubungan antara pola asuh BBLR terhadap kejadian stunting? Prediksi ini akan kami jawab menggunakan uji regresi logistik berganda yang adapun prosedur ujinya antara lain dengan mengklik analisis, regression, binary logistik. Lalu kita masukkan data sesuai jenisnya, kejadian stunting dependen, pola asuh, dan berat badan kontrol A covariate. Categorical, kita masukkan lagi ke categorical covariate kan. Fill first, continue, and option, klik CI, continue. Oke. Nah, maka didapatkanlah output atau hasil sebagai berikut. Nah, kita melihat dari yang paling terakhir, yaitu terkait variable in the equation. Di sini kita melihat signifikan sebagai p-value dari nilai yang ingin kita uji. Untuk memudahkannya, kita copy terlebih dahulu untuk melihatnya di Microsoft Word. Sebagai berikut. Nah, dari dua nilai ini terdapat nilai yang berbeda antara satu sama lainnya. Mulai terlebih dahulu, gimana cara membandingkannya seperti itu? Nah, kita bandingkan dengan nilai alfa. Nah, bagi berikut, pola asuh senilai p-value-nya 0,351. Nah, ini nilainya lebih besar dari 0,05. Sedangkan BBLR didapati nilai p-value-nya yaitu 0,044 yang lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Nah, dari kedua perbandingan ini, mengapa kita lebih memilih? Kita akan memilih yang lebih kecil dari 0,05 karena untuk nilai yang di atas 0,05 akan tertolak atau tidak dimasukkan ke dalam model. Sehingga singkat saja kita langsung mendapatkan yang namanya interpretasi dari kasus ini, yaitu jadi dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan variabel independen yang diduga mempengaruhi kejadian stunting pada balita, terdapat satu subvariabel yaitu BBLR yang paling berpengaruh terhadap kejadian stunting, di mana p-value-nya yaitu 0,044 lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Baik, seperti itulah keputusan uji dari uji regresi logistik berganda, penjelasan dari kami perwakilan dari kelompok 12 IKMB. Kurang dan lebih kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.